wah ini calon presiden, calon wakil presiden mengetahui betul-betul keinginan rakyat, apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat itu sendiri. Tentunya semua yang diinginkan oleh masyarakat luas itu tentunya akan bisa membawa bangsa ini ke depan jauh lebih maju daripada hari ini. Ada konon katanya dari PKS mengusulkan bahwa ibu kota tetap di Jakarta. Wah ini mungkin ada unsur positif dan ada unsur negatifnya. Betul. Nah, itulah kenapa IKN ini kan bukan ide dari Pak Jokowi. Betul. Dia ingin meneruskan ide dari Bung Karno dan Pak Harto. Siapa yang punya gagasan yang terbaik, yang mampu membuat negara ini maju di tahun 2045, itulah yang akan mendapatkan simpati masyarakat. Terutama negara ini bisa maju, kata Pak Mahfud MD, apabila hukum ini sudah ditegakkan 100%. Nah inilah kelebihan Pak Mahfud juga. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rudi di channel kesayangan kita yaitu Mister Puisi. Ya, pada hari ini kembali lagi di Bali hujan teman-teman, tapi kita tetap harus memberitakan tentang politik dan apapun itu kita akan tetap selalu bikin channel buat teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman kalau udah masuki musim hujan, semuanya harus hati-hati, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, dan mungkin yang bekerja, yang berkendara maupun roda 4 atau roda 2 tetap harus hati-hati di jalan. Ya teman-teman, pada hari ini kita tetap akan selalu ditemani oleh narasumber kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Ya, Mister Puisi, pada hari ini itu hujan, dan ya Bali udah mulai hujan, nggak cuma Bali Mister Puisi, tapi hampir semua daerah. Nah, pada hari ini yang mendung-mendung hujan ini kita ingin membahas tentang strategi unggulan dari para calon presiden dan calon wakil presiden kita, yaitu ada Bapak Ganjar, Bapak Anies, dan Bapak Prabowo. Ya, gimana tanggapannya menurut Mister Puisi? Nah, ini kelihatannya judul yang akan dibahas itu sangat bagus ya. Strategi unggulan Ganjar, Prabowo, dan Anies. Betul. Kenapa bagus? Karena tanpa strategi yang bagus, rasanya dalam setiap pemilihan presiden itu akan sulit untuk memenangkan pertarungan politik. Sehingga ketika pemilihan presiden itu dilakukan dengan luar biasa, setiap paslon yang ada mempunyai gagasan yang baik dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Kiranya gagasan dan ini yang pasti akan mendapat dukungan penuh oleh masyarakat luas. Ya, betul. Yang penting substansi daripada apa yang akan dibicarakan dalam kampanye mereka itu yang sangat penting. Jangan sampai nanti gagasan baik, gimmick-gimmicknya juga luar biasa, tetapi substansi daripada yang akan dilakukan atau akan dilakukan oleh para paslon itu sendiri kurang disentuh, ataupun kurang menarik, ataupun tidak mengetahui substansi apa sih yang paling baik untuk menangkan ataupun yang diutarakan oleh para paslon itu, sehingga masyarakat mengetahui benar, wah ini calon presiden, calon wakil presiden mengetahui betul-betul keinginan rakyat, apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita. Kita ingin menginformasikan apa gagasan setiap paslon yang ada, sehingga masyarakat luas mengetahui gagasan-gagasan strategi apa yang akan dilakukan oleh setiap presiden untuk pemilu 2024 yang akan datang. Itu yang akan kita bahas.
Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita analisa, atau apa yang kita perhatikan untuk hari ini menambah wawasan, membuka pikiran, membuka mata bagi para masyarakat Indonesia sehingga dapat memilih calon presiden dan wakil presiden yang diinginkan oleh masyarakat luas. Tentunya semua yang diinginkan oleh masyarakat luas itu tentunya akan bisa membawa bangsa ini ke depan jauh lebih maju daripada hari ini. Amin teman-teman. Ya. Nah menurut Mr. Puisi sendiri, kira-kira strategi apa aja nih yang akan dilakukan oleh Bapak Ganjar, Bapak Anies, dan Bapak Prabowo? Baiklah, setelah kita mendengarkan gagasan, informasi, baik dari calon presiden, wakil presiden, kemudian dari masyarakat, kemudian dari tim kampanye masing-masing, saya lihat ada gagasan ataupun sistem kampanye yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini luar biasa bagus. Apa itu Mr. Puisi? Kenapa demikian? Mungkin pasangan Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini yang merupakan pasangan ideal itu mengetahui pasti bahwa saat ini elektabilitasnya di bawah Bapak Prabowo. Ya. Di mana saat ini elektabilitas Pak Ganjar itu nomor 2 dan ada beberapa tim survei yang profesional juga mengatakan bahwa Ganjar nomor 3. Betul. Ya. Nah itulah yang menyebabkan tim kampanye daripada Pak Ganjar itu agak grogi. Sehingga ada narasi dalam pidato yang sangat keras untuk menyindir pemerintah saat sekarang, di mana narasi itu yang membuahkan hasil karya, hasil pemikiran tim kampanye untuk membuat tim kampanye yang sangat efektif dan merakyat. Kenapa demikian? Saya lihat Pak Ganjar itu mempunyai strategi yang luar biasa. Indonesia yang begitu luas dibagi menjadi 2 belahan. Ya. Belahan Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Kalau nggak salah, Pak Mahfud mulai berkampanye dari Indonesia Timur. Ganjar dari Indonesia Barat. Kemudian selama 75 hari akan berkampanye keliling kota, keliling desa, sampai akhirnya ketemu di Jakarta. Ada kampanye akbar. Nah, ini merupakan strategi yang luar biasa yang sudah diinformasikan kepada masyarakat luas. Nah, kiranya ini akan mampu membuat elektabilitas Pak Ganjar akan tidak di ranking ketiga lagi. Ya, betul. Mungkin betul. akan menyusul Mas Anies ke ranking kedua. Ya. Dan mungkin saja bisa menyusul Pak Prabowo apabila strategi kampanye Pak Prabowo kurang pas di hati masyarakat, kurang merakyat. Nah, itu yang menyebabkan pertarungan politik yang begitu panas. Bagaimana sistem kampanye masing-masing akan mampu menaikkan elektabilitas calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua, Pak Ganjar pada waktu konon katanya, pada waktu berkeliling ke desa, dia ingin tidur di rumah-rumah rakyat setempat. Aduh. Wah, ini kalau betul-betul dilakukan luar biasa. Ini akan membawa simpati masyarakat. Maka kita teringatlah simpati masyarakat pada tahun 2019 yang lalu, di mana Jokowi menang Pilpres saat itu adalah sangat merakyat. Nah, ini yang ditulis oleh Pak Ganjar. Makanya Pak Ganjar, walaupun dia mengkritik Jokowi dengan nilai skor 5, tapi nyatanya dia mengikuti trik yang dilakukan Pak Jokowi pada 2019. Oh, betul. Nah, ini trik-triknya. Jadi artinya trik Pak Ganjar untuk menjadikan dirinya merakyat seperti Pak Jokowi, ya itu yang tadi ya kita katakan bahwa dia akan tidur di rumah-rumah masyarakat.
Oke. Itu. Nah, inilah perlu para pemirsa sekalian, juga perlu juga diteropong oleh tim kampanye Pak Prabowo dan Pak Anies. Betul. Karena ini strategi yang luar biasa. Nah, kemudian kalau kita lihat strategi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, strateginya adalah program kerja, gagasan yang akan dilakukan pada saat dia menjadi presiden. Salah satunya untuk memberikan gizi anak-anak, mulai dari ibu mengandung, memberikan susu dan makanan, terutama untuk anak sekolah, memberikan makan siang dan susu. Nah, inilah program Pak Jokowi untuk menghilangkan stunting di negeri yang kita cintai ini. Nah, karena apa? Gagasan ini juga sudah dilakukan oleh banyak negara di luar, terutama India, di mana di situ banyak orang miskin. Gagasan ini, tapi India itu tidak mau orang miskin itu tetap miskin, dan otaknya juga tidak ada gizi, sehingga tidak akan mampu menciptakan anak-anak yang menjadi anak-anak yang pinter. Betul. Nah, itulah yang dikelola oleh Pak Prabowo. Makanya sekarang mesin politik yang ada yang mendukung paslon Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini sudah mulai di hari pertama ini membagi-bagikan susu dan makanan. Nah, ini diperbolehkan karena mereka mengatakan inilah contoh, ini seperti inilah yang saya akan lakukan apabila Pak Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden yang akan datang. Nah, mungkin ini cukup efektif, tetapi hendaknya dibarengi dengan belusukan ke seluruh Indonesia, ke seluruh desa-desa, terutama untuk Mas Gibran ini yang faktornya masih 65% dikenal di masyarakat luas seluruh Indonesia. Nah, ini yang perlu dilakukan sehingga mampu juga mengimbangi pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Demikian juga Pak Anies. Bagaimana caranya untuk mampu mengimbangi Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Tentunya Pak Anies itu jangan salah untuk menentukan bagaimana rakyat bisa memilih. Memang kita tahu bahwa Pak Anies cukup kuat di Jakarta dan mungkin Bandung dan Sumatera. Tetapi janganlah membuat program atau gagasan yang justru membuat rakyat banyak bertanya-tanya. Nah, makanya saya dengar katanya gagasannya Pak Anies apabila menjadi Presiden RI 2024, ada konon katanya dari PKS mengusulkan bahwa ibu kota tetap di Jakarta. Wah, ini mungkin ada unsur positif dan ada unsur negatifnya. Itulah. Itu yang perlu kita bahas sekarang ini, sehingga apa sih kira-kira keinginan rakyat, apakah mampu Anies menaikkan elektabilitas dengan menjegal program Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Waduh, berarti kalau kita ambil garis besarnya nih ya Mr. Puisi ya, sebenarnya untuk para Pak Ganjar sendiri itu memiliki strategi di mana dia membagi dua tim, satu berkampanye dari sebelah barat, satu dari sebelah timur. Akhirnya bertemu di Jakarta dan akhirnya menjadi ada kampanye akbar besar gitu ya Mr. Puisi. Jadi memang strateginya seperti itu. Jadi mereka benar-benar masuk ke masyarakat kecil sekalipun di pelosok-pelosok seperti itu Mr. Puisi, dan terutama untuk Pak Ganjar sendiri ternyata tidak sungkan ya untuk mau ikut tidur di rumah-rumah warga. Nah, mungkin kalau itu yang dilakukan, Pak Ganjar akan mendapat simpati, tapi apakah mampu masuk ke seluruh Indonesia yang sangat luas, padan luas sekali. Bahkan hanya 75 hari rasanya akan kurang ya Mr. Puisi ya. Takutnya nanti mereka nggak datengin jadi ngerasa iri hati ya Mr. Puisi ya. Jangan kalau untuk Pak Prabowo sendiri malah dia melakukan kampanye dengan menunjukkan salah satu ini loh, kalau saya terpilih menjadi presiden itu program kerja saya tuh ini salah satunya, dan itu dijadikan media untuk pemilunya Pak Prabowo sendiri ya. Menurut saya itu juga termasuk cerdas sekali pilihan. Jadi masyarakat tahu nih, oh
ternyata ini salah satu program dari Pak Prabowo nanti bila terpilih menjadi Iya, presiden. tapi kan harus program ini kan isi tasnya harus penuh. Nah, itu Kalau dia. isi tasnya kosong kan nggak mungkin. Nah, inilah kemungkinan ini yang coba kita lihat. Belum apa-apa kan Pak Prabowo menyumbangkan 5 miliar ke Betul, Palestina. iya. Nah, itulah merupakan apa namanya banyak positifnya. Ya. Kalau kita dinilai apalagi rakyat Indonesia ini kan hampir mayoritas beragama Islam ya. Betul. Kemudian yang sangat simpati dengan perjuangan Palestina, Betul. yang begitu menderita di sana. Betul. Ketika ada calon presiden seperti Pak Prabowo menyumbang 5 miliar, walaupun tidak ada artinya. Iya. Itu, Tapi sangat membantu untuk mereka di sana, Mr. dan Puisi. saya dengar juga Pak Prabowo di Menhan sendiri komunikasi juga ada ke Palestina, ke Mesir ya. Ya. Artinya memang luar biasa kesulitan rakyat Palestina yang tidak makan. Iya, betul. Ya, jadi sumbangan yang kecil itu tidak bisa membantu saat ini Palestina, sehingga Pak Prabowo mengimbau juga bahwa bangsa-bangsa lain juga hendaknya ikut membantu. Artinya negara-negara yang mayoritas Islam ya, seperti Brunei, Malaysia. Dan lain-lain harusnya ikut program Pak Prabowo untuk membantu Iya, Palestina. betul. Karena memang ya kalau kita lihat sendiri dampaknya besar ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk Pak Anies sendiri strateginya malah salah satunya adalah tetap menjadikan ibu kota tetap di Jakarta. Nah, ini menurut saya bisa jadi bumerang buat Pak Anies nggak sih, Mr. Puisi? Karena mungkin kalau orang yang sekarang tinggalnya di daerah-daerah mungkin Jakarta, Bandung, itu mungkin mereka tetap, oh ya oke, masih di sini nih untuk perekonomian gitu kan. Tapi untuk orang yang di luar daerah tersebut, apakah mempunyai pola pikir yang sama dengan Pak Anies sendiri? Ya itu dia. Kalau nantinya kita lihat, apabila Pak Anies nanti dalam berkampanye betul-betul mengikuti usulan dari PKS untuk tidak memindahkan ibu kota, wah rasanya Pak Anies justru kurang mendapat simpati masyarakat. Iya, betul. Makanya kita mengimbau Pak Anies hati-hati. Semoga apa yang dipikirkan masyarakat sekarang juga ingin mempunyai ibu kota yang smart city, Betul. Green city, Betul. kemudian apa namanya dengan peradaban baru yang nanti akan ada di sana, sehingga merupakan percontohan ibu kota yang akan diikuti oleh kota-kota yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Nah, coba kita lihat nanti kalau Pak Anies betul-betul ngotot untuk tidak mau memindahkan, rasanya Pak Anies elektabilitas tidak akan bisa naik, mungkin akan turun. Nah, itulah apa namanya, karena apa? IKN ini kan bukan ide dari Pak Jokowi. Betul. Dia ingin meneruskan ide dari Bung Karno dan Pak Harto. Ya. Nah, tetapi yang berani mengeksekusi untuk membuat ibu kota negara seperti Amerika mempunyai ada sekarang di Washington. Kemudian sekarang Indonesia akan menjadi ke Kalimantan Timur. Ya. Tujuannya juga sangat baik. Betul. Adalah meningkatkan konsentrasi pembangunan di seluruh seluruh Indonesia melalui Indonesian sentris, Ya. bukan berarti tidak berada di Java sentris gitu loh. Betul, Nah, betul. ini yang sebetulnya menginspirasi masyarakat Indonesia betapa pentingnya IKN itu, yang merupakan contoh peradaban baru yang akan ada di sana, yang sudah didukung oleh banyak investor. Kemudian justru tanggal 17 Agustus 2024 akan upacara kemerdekaan di sana. Waduh, saya nggak sabar nih pengen lihat. Saat itu sudah ASN, Betul. menteri, Betul. kemudian dan lain-lain, Menko, kemudian sudah pindah ke sana ya. Masa terus orang pindah terus gotong lagi? Wah, itu kan merugikan bangsa Indonesia. Betul. Ya, karena memang kalau kita amati lagi, memang IKN ini menjadi ikon Indonesia untuk menarik investor, dan balik lagi Mr. Puisi, lapangan pekerjaan tentunya. Karena kalau nanti memang akhirnya semua daerah mengikuti contoh ikon IKN ini, otomatis kan akan terbuka lagi lapangan-lapangan pekerjaan baru yang
bisa menyerap masyarakat Indonesia. Seperti itu Mr. Puisi ya. Jadi untuk strategi-strategi yang dilakukan oleh para calon capres dan cawapres kita ini menurut Mr. Puisi dari sini apakah sudah tepat atau masih ada yang belum tepat Mr. Puisi? Seperti yang dilakukan Pak Ganjar, Pak Prabowo. Ya memang tim mereka kan sudah menggodok ini, apa yang akan diinformasikan ke masyarakat, apa yang akan diinformasikan pada saat debat politik. Nah itu yang akan menentukan siapa sih yang paling mendapatkan suara dari masyarakat. Ya. Nanti tentunya debat politik itulah yang akan menentukan bahwa siapa yang punya gagasan yang terbaik, yang mampu membuat negara ini maju di tahun 2045, itulah yang akan mendapatkan simpati masyarakat. Terutama negara ini bisa maju, kata Pak Mahfud MP, apabila hukum ini sudah ditegakkan 100%. Nah inilah kelebihan Pak Mahfud juga. Ya saya yakin nanti walaupun Pak Mahfud tidak jadi wapres, artinya seandainya Pak Ganjar kalah, Pak Mahfud ini sangat dibutuhkan juga oleh presiden yang akan datang. Yakin Pak Mahfud ini juga akan dipakai oleh para presiden yang akan menang Pilpres 2024. Makanya kita perlu orang-orang seperti Pak Mahfud, orang-orang muda seperti Mas Gibran. Ya. Tentunya ini nanti akan dicontoh oleh masyarakat. Tentunya kalau orang seperti Mas Gibran kan mikirkan korupsi itu kan nggak jauh. Kemudian kita lihat aja di Solo, sekian banyak program yang telah selesai dilaksanakan dan semuanya luar biasa. Kemudian pertumbuhan pada saat Mas Gibran memimpin kota Solo sebagai wali kota, pertumbuhannya kalau nggak salah 6,35%. Sedangkan pada waktu dia memimpin minus 1,75 kalau tidak salah. Nah inilah yang diperlukan. Makanya kalau ada orang yang dislike, lupakanlah masalah-masalah di MK karena itu sudah final. Marilah kita berpikir ke depan, jangan berpikir ke belakang, jangan mencaci maki, sehingga negara kita ke depan jauh lebih hebat dari negara-negara lain. Gitu. Siap, tepuk tangan dulu untuk Mr. Puisi teman-teman. Ya, Mr. Puisi, terima kasih atas pembahasannya ini sama kita. Lumayan menarik ya teman-teman, dan kita balik lagi nanti pasti akan lebih ada lagi tentang debat pemilu itu yang kita tunggu Mr. Puisi, di mana nanti itu akan terlihat nih masing-masing capres dan cawapres kita ini mempunyai visi misi seperti apa. Jadi kita tunggu aja nanti berita-berita selanjutnya, dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk tetap tahu berita-berita berikutnya lebih jelas lagi, dan jangan lupa untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Bye bye.